Kok bisa orang dari luar bisa seenaknya mendapatkan KTP di NTT dan mengikuti tes lalu mendapatkan jatah akpol orang NTT? Syarat domisili bagi putra-putri TNI, Polri hingga ASN minimal 6 bulan. Jadi tidak ada prioritas putra daerah dalam akpol kecuali prioritas nilai akademik. Bukan nilai-nilai. Siapa tahu nilai-nilai dari anak-anak NTT lebih tinggi daripada orang luar. Ranking 1 bernama Yudina Olivia, tamat SMA di Kupang, tinggal di NTT sejak lahir. Untuk Frit Anis Boy, beta mau tanya, apa Anda yakin dengan pernyataan Anda tentang akan menjadi pengacara hebat kalahkan Hotman Paris? Kenapa beta tanya seperti itu? Karena Anda itu sedang di posisi menuduh Kapolda NTT soal 11 chassis. Lalu bagaimana bisa Anda malah minta Kapolda yang buktikan? Itu yang mau jadi pengacara hebat. Lagian, kalau mau bukti, kenapa Anda tidak datangi Polda NTT? Kok Anda cuma kor-kor dari Jakarta lewat sosmed? Apakah hanya mau tunggu kabar dari angin? Kalau cuma mau tunggu kabar dari angin, maka kita bisa bilang bahwa Anda itu sama dengan Anies. Sedikit-sedikit tunggu kabar angin, ujung-ujungnya salahkan angin. Lalu apa gunanya rakyat sekolahkan Anda menggunakan dana LPDP kalau Anda saja tidak mampu hadirkan bukti bagi rakyat? Proses seleksi chassis akpol Polda NTT itu sudah sangat transparan. Bahkan ada pengawas dari luar, ada Dukcapil, ada KONI, ada Dispora, ada Dinas P&K, ada ID, ada Undana, dan bahkan ada wartawan. Lalu Anda mau dari mana lagi baru bilang itu real, transparan? Anda juga tuntut agar adanya persentase 80% bagi putra daerah. Yang menjadi pertanyaan, akpol itu apa? Apakah akpol itu singkatan dari Akademi Polisi Daerah? Akpol itu beda dengan Tamtama dan Bintara. Tamtama dan Bintara masih prioritas putra daerah karena ketika dorang lulus akan kembali ke daerah. Sedangkan akpol ketika lulus akan dibagi ke seluruh Indonesia. Jadi tidak ada prioritas putra daerah dalam akpol kecuali prioritas nilai akademik. Para chassis itu juga sudah mendaftar sesuai syarat dan ketentuan yang ada. Syarat domisili bagi putra-putri TNI, Polri hingga ASN minimal 6 bulan. Sedangkan para chassis itu sudah lebih dari 6 bulan. Bahkan 5 orang lahir besar di NTT. Lalu apakah Anda mau agar dorong tinggal di NTT kurang dari 6 bulan baru bilang memenuhi syarat? Apakah ketika dorong tinggal di NTT kurang dari 6 bulan, Dukcapil akan keluarkan KTP? Jadi pikir itu pakai otak, jangan pakai mulut. Dan supaya Anda tahu, dari ratusan orang yang mendaftar, itu nilai, dorang punya nilai, itu diakumulasi keseluruhan tes, sehingga menyisakan 20 orang. 20 orang itu dinyatakan lulus, tapi cuma 6 orang yang dinyatakan lolos. Sedangkan 14 orang dinyatakan lulus tapi tidak terpilih. Kenapa disebut lulus tapi tidak terpilih? Dengar baik-baik yang beta sampaikan supaya jangan gagal paham. 20 orang itu menempati posisi berdasarkan ranking, bukan berdasarkan suku. Jadi ada ranking 1 sampai ranking 20. Sedangkan kuota yang dimiliki oleh Polda NTT cuma 6. Jadi otomatis yang terpilih adalah ranking 1 sampai ranking 6. Ranking 1 bernama Yudina Olivia, tamat SMA di Kupang, tinggal di NTT sejak lahir. Ranking 2 bernama Arvid Situmeang, tamat SMA di Bogor, tinggal di NTT 2 tahun 1 bulan. Ranking 3 bernama Renold Hutabalian, tamat SMA di NTT di Kupang tepatnya, tinggal di NTT sejak lahir. Ranking 4 bernama Mario Tafui, tamat SMA di Kupang, tinggal di NTT sejak lahir. Ranking 5 bernama Bintang Lijaya, tamat SMA di Atambua, tinggal di NTT sejak lahir. Dan ranking 6 bernama Ketut Adityanata, tamat SMA di Tambanan, tinggal di NTT 1 tahun 1 bulan. Jadi dari ke-6 orang yang dinyatakan lolos oleh Polda NTT, terdapat 4 orang lahir besar di NTT, sedangkan 2 orang tinggal di NTT 1 hingga 2 tahun. Lalu itu yang Anda mau tuduh bahwa para chassis tidak memiliki KTP NTT. Dari 6 orang terdapat 4 orang putra-putri NTT yang memiliki nilai tinggi sehingga masuk dalam 6 besar. Lalu itu yang Anda menantang Kapolda NTT untuk tunjukkan nilai para chassis. Mungkin Anda mau bantah bilang bukan 6 orang tapi 11 orang. Beta kasih tahu pada Anda, 11 orang itu karena ada 5 kuota tambahan dari Mabes Polri.
Chassis yang dipilih pun bukan berdasarkan suku, melainkan berdasarkan ranking. Jadi ranking yang sudah lolos adalah ranking 1 sampai ranking 6, maka lanjut lagi ranking 7 ke ranking 11 sesuai 5 kota yang dikasih oleh Mabes Polri. Karena kebetulan nama Timothy Silitonga berada di posisi ke-10, mau tidak mau nama dia juga masuk. Jadi nepotismenya di mana? Kalau mau bilang Kapolda NTT nepotisme, sudah pasti nama Timothy Silitonga masuk dalam 6 besar. Tapi nyatanya nama Timothy Silitonga berada di posisi 10, yang mana itu sebenarnya dinyatakan tidak lolos. Tapi karena adanya 5 kota khusus tambahan dari Mabes Polri, akhirnya nama Timothy Silitonga juga masuk. Jadi buang itu pikiran negatif kalau Anda belum paham seleksi atau mekanisme dari seleksi chassis akpol. 20 orang yang dinyatakan lulus, 11 orang sudah dinyatakan lolos. 6 kota dari Polda NTT, 5 kota dari Mabes Polri. Otomatis sisa 9 kota. 9 kota itu dipegang oleh Pemprov NTT. Kalau Pemprov NTT aktifkan 9 kota, maka 9 orang yang dinyatakan lulus itu juga lolos. Tapi sayangnya kemarin Pemprov NTT lepas tangan sehingga 9 orang itu tidak lolos meskipun lulus. Itu yang disebut dengan lulus tapi tidak terpilih. Polri bisa saja aktifkan 9 kota agar 9 orang itu juga lolos. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia cuma NTT? Kalau Indonesia cuma NTT dengan anggaran yang dimiliki oleh Polri saat ini, maka jangankan 9 orang atau 20 orang, 500 orang termasuk Anda juga bisa ikut akpol. Jadi jangan rendahkan SDM NTT dengan cara berpikir yang dangkal. Kalau sudah berpikir dangkal ditambah dengan tidak punya data, maka itu lebih dangkal dari sumur resapan.